Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikna Sulistianingsih dari kelas Ekonomi Syariah C. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai nasikh dan mansukh. Nah, apa itu nasikh dan mansukh? Nasikh itu berarti membatalkan, menghapus, mengganti, ataupun mengalihkan. Sedangkan mansukh berarti yang dibatalkan, dihapus, dialihkan, maupun digantikan. Nah, mengenai nasikh dan mansukh ini timbul kontroversi di kalangan ulama. Nah, ada dua golongan ulama yang berpendapat mengenai nasakh dalam Al-Quran ini. Golongan yang pertama yaitu golongan ulama yang setuju adanya nasakh dalam Al-Quran. Nah, mereka beropini bahwa ada ayat-ayat yang hukumnya itu bertolak belakang dan tidak bisa dikompromikan, sehingga setuju dengan adanya nasikh dan mansukh. Kemudian mereka mendasarkan pendapatnya itu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, yang berarti ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, dari ayat ini, para ulama itu berpandangan bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah itu tidak tergantung pada alasan dan tujuan, atau dalam kata lain, Allah itu Maha mengetahui apa yang dibutuhkan maupun apa yang tidak dibutuhkan oleh hambanya. Kemudian lanjut kepada golongan kedua. Nah, golongan kedua ini mereka tidak setuju dengan adanya nasakh dalam Al-Quran. Salah satu tokoh yang mempelopori golongan ini yaitu Abu Muslim Al-Isfahani. Menurut beliau, apabila kita mengakui adanya nasakh dalam Al-Quran, berarti kita mengakui adanya kebatilan dalam Al-Quran. Nah, beliau mendasarkan opininya ini pada Quran Surat Al-Fussilat ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih Tanzilum min hakimin hamid, yang berarti yang tidak datang kepadanya atau Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, Abu Muslim Al-Isfahani ini kan jelas sekali ya tidak setuju mengenai adanya nasakh dalam Al-Quran. Nah, kemudian untuk menghindari adanya nasakh dalam Al-Quran, beliau beropini bahwa pembatalan Al-Quran itu berarti mengakui bahwa Allah itu ada yang tidak diketahui. Nah, ini merupakan kemustahilannya. Nah, sehingga Allah melakukan pembatalan atau penggantian hukum dengan hukum yang lainnya. Nah, jika itu Allah lakukan, berarti sama saja dengan Allah melakukan kesia-siaan terhadap apa yang telah hukum yang ditetapkan sebelumnya. Nah, selain dua golongan ulama ini, tadi kan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, kemudian ada tokoh, beliau ini Muhammad Toha. Nah, menurut beliau memang tidak setuju dengan adanya nasakh yang berarti pembatalan. Namun beliau setuju dengan nasakh yang berarti penundaan. Nah, maksudnya ini menunda sampai saat yang tepat ayat ini bisa digunakan, begitu. Di samping kontroversi, lantas bagaimana cara mengetahui nasakh?
Nah, ada 3 caranya. Yang pertama itu ada informasi tegas atau pentransmisian yang begitu jelas dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya nih, beliau mengatakan ayat ini mansukh dan ayat itu nasikh, begitu. Yang kedua, ada konsensus ijma umat yang mengatakan bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Kemudian yang ketiga, mengetahui betul mana ayat yang turun lebih dulu dan mana ayat yang turun belakangan sesuai historis. Nah, historis ini bisa diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh sahabat yang bukan ijtihad. Misalnya, sahabat mengatakan, ayat ini turun pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dan ayat itu turun pada bulan sekian, tanggal sekian, dan di tahun sekian. Sehingga ayat ini mansukh dan ayat itu nasikh. Begitu. Selanjutnya, mengenai otoritas teks yang boleh menas. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ini tentu boleh ya. Seperti misalnya pada Quran surat Al-Anfal ayat 65 yang kemudian dinasah dengan Quran surat Al-Anfal juga ayat 66. Kemudian yang kedua yaitu nas Al-Quran dengan sunnah. Nah, hal ini boleh saja dilakukan karena hadis itu sebenarnya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hadis yang berasal dari Allah itu maka boleh ya digunakan untuk menas Al-Quran. Tetapi jika merupakan ijtihad ulama, nah itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu nas sunnah dengan Al-Quran. Nah, ini bisa juga. Seperti misalnya pada ini perintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang diterangkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Sekiranya sekian yang dapat saya paparkan, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.